Karena bagaimana kita bisa membangun negara ini, menaikkan gaji guru, menaikkan gaji segala pegawai negeri, kalau masih orang buta ditelantarkan, orang buta diombang-ambingkan, dia antri ke kantor polisi, dia jalan jalur biasa dengan fasilitas yang memadai, diperiksa di kantor polisi sebagai manusia biasa aja, duduk kayak orang normal, tanpa mempertimbangkan bahwa dia adalah orang disabilitas. Di rumah sakit juga antri, karena rumah sakitnya buta semua orang. Dan kepedulian pemerintah sama orang buta saat ini masih kurang. Ya, padahal menurut saya kalau Pak Menteri foto dengan Agus, mungkin wartawannya lebih banyak lagi di berita luar negeri, betul nggak? Makasih. Kalau sama mereka paling yang di TikTok aja yang masukin, bahkan dilarang wartawan karena haknya juga, hak penyiarannya hanya maunya ke podcastnya Oknum Kontentor di situ. Bang, Pak Menteri Sosial kan mau ngajak Agus ketemu dan bicara hati ke hati. Nah, mungkin gimana dari Bang Farhan akan memenuhi? Ya itu yang saya tuntut gitu. Kalau dengan Agus bertemu harus dari hati ke hati. Tapi kalau ketemu dengan yang menguasai uang Agus, bukan dari hati ke hati, harus hati-hati. Karena nanti di masyarakat netizen bilang dia didukung lagi gitu. Nanti yang ada dianggap menteri mendukung uangnya Agus dikembalikan ke mana-mana, kan jadi begitu jadinya. Makanya harusnya Agus dulu yang ditemuin. Karena kan Pak Menteri tahu bahwa Agus ini kita dilaporin. Dan sampai saat ini khususnya di Direktur PPSD ya, itu nggak kooperatif untuk menghadapi kita. Karena saya teleponnya Pak Laude Agus itu nggak diangkat-angkat dan nggak kabari lagi kita. Oh ternyata dia mengatur pertemuan antara orang-orang yang bermasalah dengan orang buta ini. Gitu. Ada nongol dari wajahnya Pak Agus Laude Taufik. Nah, jadi menurut saya, dan saya sampaikan ke dia, saya nggak akan minta tolong lagi sama Pak Laude Taufik. Bapak tangkap aja Densu, tangkap aja. Makasih Kak Kim. Lobi, sita aja uangnya. Nanti kita fight, kita lihat uang itu punya siapa. Dan donatur sudah kita selesaikan bahwa mau diganti, sudah ada teman kita menyimpan uang 1,5 miliar. Jadi nggak perlu lagi ada pengacara donatur. Kecuali donatur mau cari gara-gara, mau juga cari aksi untuk mempersulit Agus. Jadi tolong dipisahkan, yang mau ambil uang silakan ke kantor Alvin Lim. Jadi kalian nggak mengganggu pengobatan Agus. Paham kan kira-kira? Bang, pengacara Brian kemarin bilang duitnya itu masih utuh sama ini bukan masalah duit utuh. Nah, tapi Bang, artinya nama itu dikhususkan nggak bakal dibalikin kemana-mana khusus untuk Agus. Nah, Abang masih khawatir ya Bang? Oh itu bohong, itu bohong. Itu Brian Bang yang ngomong. Iya dia kalau di muka TV begitu, kalau ketemu kita kemarin sampai pengacaranya mundur, itu bohong. Enggak ada, draftnya itu berat banget yang dibuat draftnya. Draftnya itu harus ada izin Mensos, harus ada koordinasi, harus apa ini. Kalau mau habis uang 5 juta pakai uang pribadi dulu, baru dirembes. Ribet. Itu pun kita okein. Untung nggak jadi. Nggak tahu juga kenapa ini ribet banget. Saya pikir daripada nanti keluar batal, nanti Makasih saya Kakak bilang Kakak Ifnya. kalau perlu, kalau dia mau keluarkan uangnya setetes seperti air, setetes sampai 100 tahun, silakan aja, nggak apa-apa deh. Nah ini kesimpulan oleh Denny Sumargo, orang itu akan menerima 7 turunan, menerima manfaat dan akan, saya tanya, gak usah lagi minta donasi, biar aja katanya. Berarti kan dia punya kepentingan minta donasi untuk orang buta. Jadi kesalahan opini saya catat ya, yang dari Dinas Sosial, Laude Taufik. Pertama, yayasan izinnya untuk donasi nggak ada. Kedua, yayasan itu bukan yayasan orang buta, tapi ODGJ. Itu nggak boleh. Nah, kemudian minta sumbangan bukan di satu kota, tapi antar kota dan menyeluruh Indonesia. Ancamannya 3 bulan kurungan dan atau denda 500 juta. Nah, jadi kalau Gary ngomong seperti itu, hari ini Gary kita laporkan
Gary dilaporkan. Karena setelah kita teliti proses pemindahan uang transfer yang awalnya mutasi itu dibujuk rayu dan dirayu-rayu dan pokoknya dalam tekanan Gary. Ya, Gary dilaporin ya. Iya, kita laporin. Kemudian akun faktual juga kita laporin terkait dengan ada yang mengatakan bahwa Farhad Abbas melaporkan donatur yang ada keguguran. Udah dicek ke pengacara itu nggak ada surat itu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berbondong-bondong dan berbodong-bodong. Berbondong-bodong rame-rame, walaupun yang bodong pun dia percaya. Bayangkan akun fiktif, akun hoax saja masih mampu mereka. Ayo jelekin Farhad Abbas. Faktual, gak usah kamu bawa-bawa suku ya. Kau kita hajar secara hukum. Hajar, hukum jamin rakyat. Apalagi? Yang terkait tadi pertemuan di Kemensos, Bapak Menteri bilang kalau ini ada kemungkinan ada potensi ranah ke pidana jika dari donatur menuntut. Jadi donatur itu ngasih dengan niat pengobatan, tapi uangnya dipakai untuk hal lain, itu bisa dipidana. Silakan pidana. Kalau Pak Menteri Sosial mau pidanakan Agus, laporin aja Agus sekalian. Kalau misalnya Novi salah itu, laporin sekalian. Kalau Densu salah juga, laporin, pidanakan. Kalau Menteri Sosial mau pidanakan, silakan. Kalau mau pidanakan Farhad Abbas juga karena membela orang buta, pidanakan. Jangan hanya ngomong, tapi pidanakan beneran. Artinya Mas dengan kedatangan Pak Yusuf Hamka juga, terus Densu ada ini. Tadi Pak Yusuf Hamka sudah berkomunikasi dengan saya, berbeda. Kalau mereka katanya dipanggil, kalau Pak Yusuf Hamka memang kenal dengan Menteri Sosial. Jadi bukan Pak Yusuf Hamka yang mengantar mereka. Tiba-tiba nggak sengaja ketemu. Jadi dipisahkan. Pak Yusuf Hamka kan di situ kan saya nggak tahu perannya apa. Tapi yang bermasalah ini kan Gary, Nopi, Densu dengan yayasan. Kalau Pak Yusuf Hamka saya nggak apa. Artinya Pak Yusuf Hamka di sini bukannya Ya, saya udah mediasi. komunikasi, ternyata Densu ini bukan anaknya Yusuf Hamka. Densu ini bukan anaknya Pak Kiai atau istrinya, bukan. Hanya memang istrinya Densu itu adalah bersahabat dengan anaknya Pak Yusuf Hamka, bersahabat aja. Nah, dia aja menafsirkan diri bahwa itu adalah anak angkat. Justru kata Pak Yusuf Hamka, yang adiknya itu adalah Farhad Abbas. Saya dengan Pak Yusuf Hamka udah kayak abang adik, ya. Jadi kami nggak bisa dipisahkan, nggak bisa diadu domba. Nah, kalau ada yolo-yolo mengatakan bahwa saya pernah diselamatkan dari penjara segala macam, itu dia salah informasi. Ya, jadi nggak usah saya ceritakan. Yang jelas, yang namanya pemikiran besar Pak Yusuf Hamka adalah jangan sampai ada ribut antara etnis, sara. Sehingga beliau menyampaikan pesan kepada saya bahwa titipkan buat etnis kami yang minoritas, bahwa Farhad akan berjuang dan menjaga persatuan dan kesatuan. Kepada siapa lagi dia titipkan kalau tidak kepada kader-kader potensi Indonesia. Di antaranya waktu itu Ahmad Dhani, makanya saya damai dengan Ahmad Dhani, Farhad Abbas, Ahok. Karena kita tidak kenal saja, tapi setelah kenal begitu. Jadi saya tegaskan lagi, jangan lagi Lisa atau Denny Sumargo mengaku-mengaku anaknya Yusuf Hamka. Yusuf Hamkanya nggak ngakuin kamu sebagai anak. Justru saya bilang, jangan ngaku sebagai anak itu. Selama masih sombong sama saya, masih keras, masih datangin rumah saya, datang minta dipukul, itu bukan anaknya Pak Yusuf Hamka. Nggak ada anaknya Pak Yusuf Hamka seperti itu, ya. Bang, tapi kalau dari menurut Kak Yolo, abang merupakan jasa Pak Yusuf Hamka. Apa kaitannya Pak Yusuf Hamka punya jasa sama saya? Emang dia tahu apa? Ya kan? Ya kan? Emang Pak Yusuf Hamka mau gitu keluarin uangnya semua untuk ngurus pribadi saya? Ya, uang damai saya dengan Anton Medan itu mahal sekali. Kurang lebih 500 juta diminta uang damainya almarhum. Dari 1 miliar. Saya nggak tahu juga kenapa dia punya kapasitas untuk melaporkan saya dulu. Waktu itu kan hanya tersinggung Pak Ahok. Nah, terus karena mereka Piti dan orang Tionghoa yang berpengaruh di Jakarta, udah ngapain ribut-ribut, kita didamaikan. Dan ini peran tidak hanya Pak Yusuf Hamka, tapi perannya semua. Ada Ibu Elsa Sarif, ada Andi Nurpati, dari kalangan semua kami bersatu sejak saat itulah kami mengikrarkan bahwa saya dan Pak Yusuf Hamka abang adik. Banyak kerjaan. Kalau menyangkut politik, dulu almarhum Lius, itu semua kita sering diskusi. Jadi saya
Kalau dengan sebulan lalu saya masih makan-makan sama Pak Yusuf Hamka, nggak ada masalah. Artinya Justru saya bilang kalau nasihat beliau memang saya ikuti. Kenapa saya bilang kalau ada orang yang tua yang nasihati saya hormati. Kalau sudah ada abang kita yang nasihati kita nggak dengar lagi, siapa yang dengar kita dengarin kan kira-kira gitu. Tapi saya memberi catatan bahwa kenapa saya ribut dengan mereka ini, ada masalahnya, ada sebabnya gitu. Jadi Yolo itu nggak usah ngomong-ngomong, Yolo kau udah dilaporin sama Sansabila, mau dilaporin sama saya lagi, diam kamu, jangan banyak ngomong, diam. Nah, nanti dia mesti diam, gue laporin lagi dia nih. Kan nggak ada bukti lagi gue dibayarin atau menyelamatkan gue dari penjara, nggak ada buktinya nanti lagi pusing lagi dia, ya kan? Oke? artinya Jangan jadi Yolo ya, jadi loyo aja. Lebih baik loyo tapi nggak masuk penjara. Atau hajar saya, kan selesai. Kamu ganggu anak saya. Pak Yusuf Hamka aja bilang itu bukan anaknya kok, bukan mantunya, cuma teman anaknya. Tapi ya kalau Farhad di sana ribut ya sebenarnya sudah sindiran kepada saya sih, karena dia juga menghormati saya. Artinya, tapi saya udah paham sih. Artinya kalau kita ini udah mengerti kan orang bijak apa arahnya kan. Jadi, saya nggak mau mengecilkan. Ini gara-gara gua kenal Yusuf Hamka malah gue yang dikecilin sama Yolo kan? Kan bukannya mendamaikan, kayaknya dia mau bikin saya panas-panas biar saya emosi. Pak Yusuf Hamka ini ditegur nih Yolo nih. Ini dia mengadu domba kita aja, seolah-olah saya ini dia tahu berterima kasih. Pak Yusuf aja nggak ada komplain sama saya kok tiba-tiba itu. Oke Pak. Terkait dana donasi semalam dari pihak tim kuasa hukum atau pihak para donatur mengatakan sudah membuat sebuah gugatan. Udah daftar belum? Ya, di pengadilan. Silakan di daftar aja. Tangerang. Silakan daftar aja. Dan sudah diterima gugatannya. Ya, namanya gugatan nggak pernah diterima. Nanti kan kita lihat ya apa dasarnya. Dia mewakili berapa orang ya? Udahlah. Kita lihat ya, sejago apa dia lawan Farhad Abbas. Kita hadapi ya. Semua konspirasi jahat. Siapa yang jahat di sini akan celaka. Orang-orang yang tidak punya niat baik akan celaka. Salah satu ciri-ciri orang celaka adalah melawan orang buta, orang lemah, orang yang belum sembuh, orang yang belum berobat. Siapa itu orangnya? Yang menahan uangnya, yang menggugat dia, yang ngarang-ngarang dia, yang memprovokasi itu sudah ada semua. Kalian catat orangnya namanya, catat aja. Gak usah dihukum, kalau hukum tidak menjangkau dia, ingat karmanya ya, ingat karmanya. Bang, kalau yang digugat ini kan ada 3. Yang pertama ke Agus, lalu yayasan rumah Tenopi. yayasannya Tenopi, satu lagi Bang Bensu. Ya gimana menurut Abang? Saya tepat nggak? Bukan dia tepat, itu sudah diakui oleh Nopi. Dia nyuruh Pablo untuk tidak jadi lawyer ini, jadi lawyer donatur. Kita lihat aja, ngarang-ngarang mereka ini, lihat aja. Kalau sudah kurang kerjaan, ya agak aneh nih, agak aneh gitu. Itu kita lihat aja. Cukup ini gugatannya kita kasih lawyer-lawyer yang baru 1 bulan dilantik jadi lawyer. Gak usah Farhad Abbas turun. Betul nggak? Betul. Kau aja nggak mau turun ya? Gak mau turun lah. Ngapain? Gugatannya gak jelas. Gugatannya kabur begitu. Gitu. Oke? Tapi kan ini yang menarik di sini dari pihak PH donatur sendiri minta agar uang donasi itu disita dulu oleh pengadilan negeri. Silahkan. Gimana nih Bang? Silahkan, tidak masalah. Kalau pengadilan tidak bakal merestui kayak gitu-gitu. Ini kan orang-orang yang mengganggu-ganggu orang buta. Makasih kakak yang udah kasih gift. Silahkan. Tapi abang sendiri setuju nggak sih, artinya biar ketahuan nih dananya Iya, dengan ada lapangnya. gitu dan nggak kemana-mana gitu. Kan memang dia bilang ada, makanya datang lawyer. Cuman yang masalahnya pada tanda tangan dia tidak mau tanda tangani. Kalau dana ini berkurang akan dilaporin nggak, Bang? Kan ada mutasinya. Udah. Kalau dana ini
kan jelas ini kan dana dari rekening Agus. Yang kita mau lapor itu yang dana yang masuk ke rekening Novi yang tanpa izin itu diauditnya di situ. Kalau ini mah gampang itu. Bang Agus ini kan jadi tergugat ya. Apakah nanti akan menemani ketika ada panggilan? Agus nggak perlu datang. Nanti kasih lawyer yang baru, lawyer magang kalau perlu. Kenapa bang? Karena yang kita hadapi ini lawyer yang biasa-biasa aja. Lawyer nggak paham hukum. Yang nggak ngerti hukum mereka ini, ya. Tapi biasanya kan pemanggilan lapor itu. Emang sekarang kalau petinjunya masih. Dia bilang wajib hadir. Ya wajib hadir kan itu hak saya nanti. Saya kasih lawyer yang baru-baru aja kan. Kalau perlu saya carikan lawyer yang nggak pernah ngomong, yang diem-diem aja, kasih aja itu biar dia mabuk menghadapinya kan, betul nggak? Kalau kita kan cerewet nanti. Kalau kita kan lawyer yang berotak, bukan yang berotot. Artinya Bang akan kejar ketika Bang yang dilaporin Koretik itu Bang, kritik di. Oh dikejar, itu udah diem-diem dia nggak ngapa-ngapain gitu. Nanti dia malu tuh ditanya sama Pradi kalau dipanggil dia. Itu pun kalau dipanggil, kalau enggak ya udah lewat berlalu. Dia tanya nanti apa saya dipanggil, apakah itu memenuhi syarat untuk melaporkan saya? Ya. Tahu diri lalu dari mana, organisasi mana lu ngatur gue gitu kan? Kecuali udah sidang ini kan baru tiktokan begini baru banyak masyarakat yang komplain. Masyarakatnya kan basar-basar kalian semua di situ. Yang nggak suka parah. Apa salahnya membela orang buta? Uangnya jelas diambil sama orang. Salahnya kita di mana? Kalau masalah Densu kan biasa dia bilang tai. Tiba-tiba dia mau datang, udah bilang tai mau ngajar kita. Minta Sherlock kayak kita Sherlock. Tiba-tiba dia bilang kamu mau hajar saya. Hajar tuh apa? Menjamin rakyat. Dia pulang. Habis di luar ngomong anak pedangmu segala macam seperti itu. Saya melihat gambaran ya. Mereka ini ketakutan banget. Makanya gelisah gitu. Jadi sebelum didatangin dipanggil, diperiksa atau ditangkap sama dinas sosial, makanya mereka datang gitu. Ya sudah syukurlah kalau misalnya nggak sengaja ketemu. Justru kalau dia sengaja membawa Pak Yusuf Hamka berarti dia takut banget sama kementerian. Kebetulan kan Pak Yusuf Hamka kan adalah bendahara kalau nggak salah di NU. Nah, sekian NU kan Pak Menteri Pak Saifullah Yusuf. Sebenarnya mulai Pak Menteri, Pak Wakil Menteri dan semua yang ada situ adalah senior saya semua mereka. Dan saya rasa sih mereka tahu lah kalau ada Farhad Abbas di situ nggak mungkin Farhad Abbas aneh-aneh gitu. Ya. Kita bukan maling kok. Justru kita mau mencari siapa malingnya kan kira-kira gitu. Dan ketika ditanya ada celah hukum dengan Densu dengan Novi, aduh senang banget saya. Jadi gua nggak usah repot-repot, silakan proses. Ya kan? Bang banyak yang komentar klarifikasi sedikit Bang. Terkait Abang melebarkan kasus ini mau menutup kasus yang UMKM. Sudah kan, lu panggil itu India, panggil istrinya gitu. Kenapa lu laporin di kepolisian? Ya. Terus lu ngomong-ngomong kayak begitu, ngaku uang pribadi. Kan udah dikatakan bahwa itu adalah uang penjualan slot iklan. Kan sama aja nipu orang gitu. Dan orang itu panggil dulu. Ngapain lu lari menyerang gue? Kan sudah kita laporkan mereka. Udah capek juga ditanya sama Polsek, mana bukti? Nggak ada bukti ke saya. Yang dilaporin itu bukan saya. Dia hanya nyebut-nyebut nama Farhad Abbas. Nah silakanlah Densu, Novi, seluruh pengacara yang itu lumayan bagus, lu bela aja sana. Nanti lu minta buktinya. Tinggal gugat kan. Jadi yang nipu mereka itu siapa? Farhad Abbas atau India kan? Begitu aja simpel kok. Ya. Itu nggak perlu mau rumah saya tiap hari di demo, ngapain dialihkan perhatian? Itu kan memang perhatian kan, nama gue kan perhatian. Makanya kan selalu menjadi perhatian, nggak mungkin dialihkan dari perhatian kan? Betul nggak? Betul. Perhatian. Pantun nggak ada bang? Pantun harus. Udah nggak dikit pantun. Ya udah ya. Oke, makasih Mas. Terima kasih banyak Bang.